Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadinil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami' walidina wa masyayikhina wa muallimina wa asatizina khususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malbari wa khususan li muassisi hadzal majlisi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ana bid din wa dunya wal akhirah wa anna Allah al-karim yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin ila hadratin nabi syai'un lana wa lahum al-fatihah. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal kaini min urbin wa min ajami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh ziyaratana fil masjidin nabawi wal masjidil harami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa bisanadil muttasili ila al-imami muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum. Babul jihadi, bab menjelaskan tentang perihal jihad. Jahada yujahidu jihadan, berjuang, berusaha, itu namanya jihad. Dan konotasi jihad ini bukan dalam arti berperang melawan orang kafir saja, ya. Melawan kebodohan jihad juga, melawan hawa nafsu jihad juga, ya. Karena memang di dalam hidup kita ini, setiap kita nih yang muslim ini pasti punya musuh. Al muslimu baina khamsis syada'id, kata Rasulullah. Orang Islam itu pasti berhadapan dengan 5 macam musuh. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-muslimu yuhsidu, orang Islam yang selalu hasud. Pasti di tengah-tengah kita ada orang yang dengki sama kita, ya. Yang kedua, wal munafiku yubgiduh, orang munafik yang selalu membenci. Munafik itu bukannya kafir tapi Islam.
Ya, munafik. Jadi kedua adalah wal munafiku yubghidu. Yang ketiga wal kafiru yuqatilu. Orang kafir yang terus memerangi kita. Itu musuh juga tuh. Kafir harbi namanya. Yang keempat wasyaitanu yudillu. Setan. Itu juga musuh kita. Innasyaitana lakum aduwwum mubin. Nah, yang paling bahaya ini yang kelima nih. Wan nafsu tunazi'u. Nafsu yang selalu berlawanan dengan keinginan. Nafsu kita nih, ini musuh yang paling besar adalah nafsu. Ya, nafsu kita ini musuh yang terbesar dari sekian banyak musuh-musuh kita. Banyak lagi dari antaranya istri yang tidur sama kita, anak yang kita asuh, itu bagian daripada musuh. Karena ayatnya ada. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara pasangan hidupmu, artinya istri atau suami, wa auladikum, dan anak-anakmu, aduwwal lakum, yang akan menjadi musuh bagimu. Nah, ya kalian di sini nih jihadnya nanti akan dibahas nih. Jadi jihad itu jangan punya konotasi perang lawan orang kafir, enggak. Jihad di sini banyak. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Sudikah kamu aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Ini Allah ngajak kita berbisnis. Ya, ngajak kita berbisnis nih. Mau nggak kita dikasih tahu satu perniagaan, satu bisnis yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih? Apa yang pertama? Tu'minuna billah, yaitu kamu beriman kepada Allah. Ini yang pertama nih. Bisnis Allah kepada kita adalah mengimani Allah. Iman di sini bukan dalam arti sekedar kita mengakui Tuhan itu ada, bukan. Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi, bukan itu aja. Kalau sekedar kita yakin Allah itu ada, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Abu Jahal, Abu Lahab udah duluan. Abu Jahal tuh tahu Tuhan itu ada, yang menciptakan langit dan bumi juga ada. Mana dasarnya? Ayat. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau kalian bertanya kepada orang-orang kafir, para penyembah berhala, siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini? Mereka akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Tahu. Abu Jahal juga nggak geblak-geblak banget. Abu Lahab juga nggak bodoh. Gitu. Ya, tapi kenapa dia disebut orang jahiliyah? Ya karena dia itulah. Karena menganggap patung yang dia sembah memiliki kekuatan. Dia masih mempertahankan apa yang diyakini oleh nenek moyang mereka. Makanya disebut orang jahiliyah. Ya. Nah, buat kita bukan hanya sekedar itu. Kita tahu Allah itu ada, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah juga yang punya, Allah yang mengatur segalanya. Allah memiliki kesempurnaan secara sifat dan zat. Apapun yang ada dan apapun yang terjadi tidak pernah bergantung kepada siapapun dan juga tidak bergantung kepada apapun. Semua terjadi hanya kehendak Allah. Itu baru mengimani, ya. Memang secara lugah iman itu artinya percaya, tapi itu belum masuk kepada istilah iman secara istilahi. Secara istilah itu yang paling terkenal adalah iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalu bil arkan. Iman itu adalah ikrar,
dengan lisan, diikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di awal-awal kitab ini dalam babul iman di sini nih, kitab Irsyadul Ibad. Orang udah sholat di masjid Al-Ikhlas nih. Kita tanya, antum udah baca syahadat belum? Belum diakui keislamannya. Meskipun udah sholat. Orang di luar Islam ya, orang yang masuk Islam, kita lihat, wah ini biasanya dia pergi ke sono nih. Kok ini tumben ada di masjid dia sholat? Nah kita tanya tuh, antum udah ngucap 2 kalimat syahadat? Belum. Nah belum tuh, harus dia ucapkan. Ya. Yang kedua, wattasdiqun bil arkan. Diyakini di dalam hati, merasuk di dalam hati, menjadi keyakinannya. Wa amalu bil arkan, dan juga terbukti dengan perbuatan. Artinya mengejawantah dalam bentuk perbuatan. Itu baru iman secara istilahi. Jadi ini bisnis pertama Allah memberikan kepada kita adalah antu'mina billah wa rasulih, dan juga Rasul, beriman kepada Allah, iman juga kepada Rasul. Enggak cukup iman kepada Allah tapi sama Rasul enggak cukup juga sebaliknya. Rasul tapi kepada Allah enggak. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan yang kedua adalah berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Nah, ini harta dan jiwa. Jadi jihad itu sarananya adalah harta dan jiwa kita. Sarana tuh ya, sarana untuk berjihad adalah harta dan jiwa. Tapi fisabilillah ya, di jalan Allah, bukan di jalan yang lain, apalagi di jalan Sudirman. Ya, harus di jalan Allah. Kan ada yang jihad di jalan Sudirman, ada ya. Jadi jihadnya di jalan Allah nih, fisabilillah. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kalian dan juga dengan jiwa kalian. Harta dan jiwa, jiwa ya. Jadi jiwanya bukan sekedar raganya, tapi jiwanya juga. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal itu lebih baik bagi dirimu ya, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Itu bisnis yang kedua ya. Yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa yudkhilkum ya, wa yudkhilkum, bunyinya wa yudkhilkum. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum, bukan, tapi bacanya wa yudkhilkum, lamnya disukunkan. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan dosa-dosa kalian diampuni, serta kalian akan dimasukkan ke dalam surga jannat. Jannat itu adalah jamak daripada jannatun. Jadi jannat ya, jannat, jannatin tajri min tahtihal anhar, memasukkan kamu ke dalam surga ya, ke dalam surga. Kenapa disebut jannah? Diambil dari kata jinnah, diambil dari kata junnah, diambil dari kata janin tuh ya. Jadi akar katanya junnun ya, gitu banyak tuh. Jannun, jannatun, junnatun, janinun. Nah, apa artinya tuh? Jinnun itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Janin, ada yang tahu janin nggak? Nggak ada yang tahu kan janin kan? Nggak ada yang tahu, makanya tersembunyi disebut janin. Ya, jin. Ada yang pernah lihat jin di sini? Belum pernah kan? Nah makanya jin itu tertutup juga, nggak bisa kelihatan. Ya, termasuk juga junnah, tempat bersembunyi. Junnah itu benteng, benteng. Nah jannah kenikmatannya juga masih tersembunyi.
Makanya jannatun, jinnatun, junnatun, janinun itu akar katanya sama. Jana artinya tersembunyi. Ya, tersembunyi. Jadi nikmat surga masih tersembunyi, jin nggak bisa dilihat, ya kan? Janin juga nggak bisa dilihat. Belum ketahuan tuh kalau baru jadi janin. Ini anak laki apa perempuan udah ketahuan belum? Belum, karena masih jadi janin gitu ya. Jadi jannah itu adalah surga. Kenapa? Kenikmatannya masih tersembunyi. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungainya ada berapa? Ada yang tahu? Nih. Bi'a anharun min ma'in ghairi asinin wa fiha anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa fiha anharun min khamrin lazzati lisyaribin wa fiha anharun min asalin musaffa. Maka disebut anhar, sungai-sungai, karena ada 4 yang di dalam Al-Quran nyebutin 4. Fiha anharun min ma'in ghairi asin, di dalamnya ada sungai yang sumber airnya itu adalah air yang tidak pernah berubah. Jadi nggak pernah berubah. Beda sama air pelumpang nih, yang depannya kan berubah mulu, kadang-kadang hitam, kadang-kadang coklat, ya kan? Gitu. Itu berubah. Yang kedua, min labanin lam yataghayyar ta'muh, susu yang tidak pernah berubah rasanya. Yang ketiga, min khamrin ladzatil lisyaribin, khamar, tapi khamarnya tidak memabukkan, justru ladzatil lisyaribin, membuat nikmat bagi para peminum-peminumnya. Jadi bikin nikmat para peminumnya, nggak ada yang mabok. Kalau di sorga mabok ya repot, nggak ada yang mabok. Jadi lezat, bikin lezat, bikin enak daripada peminumnya, ya. Yang terakhir, wa asalim musaffa. Asal itu maknanya adalah asal. Asal itu madu. Musaffa yang tersaring. Jadi betul-betul madu murni, bukan madu asli. Kalau madu asli kita bawa pulang, bini kita nendang, itu namanya madu asli. Kita bawa pulang nih, bini kita nendang, itu namanya madu asli. Ya, kalau dipukul sama istri, wah madu asli tuh. Ya, berantem urusannya, ya. Nah ini anhar. Wa masakinat thayyibatan, dan juga tempat tinggal yang baik, fi jannati adnin, di satu sorga yang namanya sorga Aden, ya, sorga Aden. Jadi ada satu istana di dalam sorga. Jadi ada sorga, dalamnya ada masakin lagi, tempat-tempat tinggal, ya, tempat-tempat tinggal. Nah, kalau kita baca tentang sorga, enaknya luar biasa dah, ya. Dalam surah Al-Waqi'ah, ya, itu enak tuh. Jadi tempat tinggal yang baik di dalam sorga. Penghuninya, inna ashabal jannatil yauma fi syugulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqi'un lahum fiha fakihatu wa lahum ma salamun qaulam mir rabbir rahim. Dulu di sini pernah, ingat saya dulu Al-Khattat, ya, Ustadz Al-Khattat pernah baca tafsir Yasin di sini dulu, yang ditulis oleh Syekh Hamamizadah. Beliau sempat menyebutkan tentang tafsir surah Yasin. Itu pengarangnya namanya Syekh Hamamizadah. Itu di dalam tafsir Yasin, ketika penulis tafsirnya itu menafsirkan tentang ashab, itu ciri-cirinya banyak. Ciri-cirinya banyak. Salah satunya tuluhu katuli Adama alaihissalam, tingginya orang-orang sorga seperti tingginya Nabi Adam. 60 hasta beliau. 60 hasta kalau dimeterin itu kurang lebih 30 meter. Karena satu hasta kan 48 cm. Ini ukuran normal, ya, 48 cm kali 60, kurang lebih itu ya 30 meter atau 35. Jadi yang pendek kayak gini nih
nggak masuk dalam kategori nih, ya. Ini bisa didiskualifikasi semua, keluar. Tapi nanti semua tinggi nih, ya. Hah? Yang tua ntar ada lagi, ya. Umru Isa alaihi salam, umurnya seperti umurnya Nabi Isa. Nabi Isa itu umurnya 33 tahun, ya, 33 tahun. Nah, yang tua-tua nggak ada, ya, karena kalau ada yang tua-tua bidadari keluar, capek nuntun mulu kemana-mana, tuntun, capek, keluar sedikit masuk angin kerokin, ini capek kan. Nah, tapi nanti muda-muda lagi nih, ya, ini kayak ini kembali muda lagi nanti, 33 tahun, ya. Kan uroban atsroba itu dalam surah Al-Waqi'ah, uroban atsroba, gitu kan, umurnya sepantar. Jadi nggak ada yang tua, ya. Jamalu Yusuf alaihissalam, ganteng dan cakepnya seperti gantengnya Nabi Yusuf. Luar biasa tuh, gantengnya kayak gantengnya Nabi Yusuf. Nggak ganteng seperti Rasulullah. Kalau gantengnya seperti Rasulullah, nanti orang-orang surga nggak ada yang bisa ngelihat, ya. Jadi kalau gantengnya seperti Rasulullah, orang-orang surga nggak ada yang sanggup saling memandang, karena Rasulullah itu punya kegantengan 50%. Kalau Nabi Yusuf 25%. 25% ini buat kita rame-rame nih sedunia. Iya. Jadi 25% untuk Nabi Yusuf, 50% untuk Rasulullah, 20% buat kita rame-rame. Ya. Ustadz, itu ada yang jelek. Nah, kalau yang jelek itu waktu pembagian ganteng dia kagak datang. Waktu pembagian ganteng dia kagak datang, makanya jelek. Kayak orang pembagian sembako, dia tidur, ya kagak dapat. Jadi gantengnya Rasulullah itu melebihi daripada gantengnya Nabi Yusuf. Maka cukuplah gantengnya seperti gantengnya Nabi Yusuf. Cakep. Sautuhu sautu Dawud alaihissalam, suaranya seperti suaranya Nabi Daud. Enak suaranya, merdu. Nah, ini yang paling cakep terakhir. Wa khuluquhu khuluqu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, perilaku orang surga seperti perilakunya Rasulullah. Akhlaknya seperti akhlaknya Rasulullah. Jadi nggak ada yang jelek tuh, ya, di surga cakep semua udah, ya. Jadi ada tempat tinggal yang baik, namanya Jannatu Adnin tajri min tahtiyal anhar. Zalika fauzun azim, dan hal itu merupakan suatu pertolongan dan kemenangan, ya, kemenangan. Fauzun azimun, kemenangan yang besar, fauzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Gitu. Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa basyirhum wa basyiril mu'minin. Surah As-Saff, ya, ini ada dalam surah As-Saff. Di dalam surah As-Saff ada ayat yang bunyinya gini, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Pokoknya di belakangnya beda. Itu ternyata ayat walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq itu ada di dalam 3 surah. Ini orang alim memperhatikan itu ayat ada di dalam 3 surah. Kalau Islam ini pengen maju, Islam ini pengen tinggi, perhatikan ya letak-letak ayat. Ya, letak-letak ayat ini adanya di surah apa? Ya, ada di dalam surah apa? Yang pertama ada di dalam surah At-Taubah. Nanti cari ayatnya, ayat berapa saya lupa tuh. Bunyinya sama, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli. Cuman belakangnya beda. Ada di dalam surah At-Taubah. Yang kedua
ada di dalam surah Al-Fatah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli. Ada. Yang terakhir ada dalam surah As-Saff. Walladzi, sama tuh ayatnya, cuman beledak belakangnya aja. Ini ditafsirkan kenapa? Kalau Islam ini pengen maju, orang-orang Islam mesti taubat, kembali ya kepada ajaran taubat kan arti kembali, taba yatubu, kembali kepada ajaran Islamnya. Yang kedua ada di dalam surah Al-Fatah. Fatah itu artinya membuka, artinya orang Islam harus membuka wawasan keilmuan, ya, bukan hanya ilmu agama, ilmu-ilmu yang lain, ya, ilmu-ilmu yang lain. Yang terakhir ada di dalam surah As-Saff. Saff itu arti barisan. Islam ini harus merapatkan barisan. Tuh. Ya kan bunyi kan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu, untuk tampil unggul dibandingkan agama-agama yang lain. Kalau Islam pengen tampil unggul di antara agama-agama yang lain, itu tadi kembali kepada ajarannya, ya kan? Dan juga membuka wawasan keilmuan. Yang terakhir harus merapatkan barisan. Itu ternyata ada di dalam 3 surah. Surah At-Taubah, surah Al-Fatah, surah As-Saff. Itu ada tuh tafsirnya tuh, di dalam tafsirnya. Nah ini surah As-Saff ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Wa akhraja Syaikhan wa Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa iza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'alallahi. Riwayat hadis Imam Bukhari dan Muslim, Imam Abu Daud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Saya diperintahkan oleh siapa nih? Oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali hanya Allah, dan bahwasanya aku ini adalah utusannya. Jadi ini memerangi kekufuran. Jadi Rasulullah memerangi kekufuran, gitu, ya, memerangi, mengusahakan supaya orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena sebelum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat kan statusnya masih kufur, masih tertutup daripada iman. Kufur itu kan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris kafir. Tuh, kafir itu kan tutup. Makanya kufur. Jadi kafir, ya kan? Ada soft kafir, ada hard kafir, gitu ya. Kafir itu ada penutup. Maka dia masih tertutup dari iman. Diperangi oleh Rasulullah supaya dia, tujuan bukan untuk membunuh, bukan. Supaya masuk Islam, gitu doang. Biar selamat dunia akhirat. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi dakwahnya Rasulullah itu nggak langsung ujuk-ujuk perang, diawali dengan kelembutan dulu. Nah, diawali dengan kelembutan. Kelembutan nggak bisa juga ketegasan, bukan kekerasan tapi ketegasan. Beda antara keras dengan tegas. Rasulullah itu bukan keras tapi tegas, ya tegas. Rasulullah tegas tapi bukan keras. Jadi sampai dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya aku ini adalah utusan Allah, Rasulullah. Fa iza qaluha, maka apabila mereka telah mengucapkan kalimat
tersebut, yaitu dua kalimat syahadat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka terpelihara dari saya akan darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Nah, kalau udah ngucapin dua kalimat syahadat, tuh hartanya, darahnya terpelihara. Artinya nggak boleh dibunuh, ya. Orang yang udah Islam itu nggak boleh dibunuh, hartanya nggak boleh diambil, ya. Hartanya itu nggak boleh diambil, dia terpelihara, dijaga oleh agama, dijaga oleh Islam, gitu, ya. Dijaga oleh Islam, kecuali kalau dia tidak masuk Islam, tapi dia tidak melawan. Nah, ini lain lagi nih, nah kafirnya kafir zimmi, namun dia harus membayar jizyah, ya, membayar jizyah. Kalau Islam bukan jizyah, zakat. Bedain tuh antara jizyah dengan zakat. Ada juga dorbiyah namanya, ya, dorbiyah. Apa perbedaan antara zakat dengan dorbiyah? Zakat itu kan yang udah kita tahu kan, zakat itu adalah apa-apa yang mesti dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam apabila sudah sampai nisab dan apanya, haulnya, ya. Makanya ada pertanyaan nih, murid pernah nanya, ya, guru pernah nanya, apa perbedaan antara zakat dengan pajak? Apa bedanya zakat dengan pajak? Ada yang bisa jawab nggak? Muridnya pinter, dijawab begini, zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir, sementara pajak diambil dari orang-orang fakir diberikan kepada orang-orang kaya. Itu terjadi di Indonesia tuh. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak tuh? Jadi kalau zakat itu diambil dari orang-orang kaya, ya kan, diberikan kepada orang-orang fakir. Pajak diambil dari orang-orang fakir, dikasih buat orang kaya. Pajak kita kepada lari ke sono. Kita ada pertanyaan begitu di murid, ya. Tapi bukan di sini, di sono, di Jerman. Di Jerman pertanyaannya jauh banget. Nah, kalau sudah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, darah dan hartanya aman, ya. Nggak boleh membunuh orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, meskipun ucapannya sekedar pura-pura. Nah, kan pernah Sayyidina Ali tuh, orang udah mengucapin dua kalimat syahadat masih dibunuh juga, ya kan, masih dibunuh juga. Oh, dia bohong nih, emang kamu tahu yang ada di hatinya, kata Rasulullah, kan gitu kan. Udah, kalau udah melihat dua kalimat syahadat, udah selamat, harta dan jiwanya itu selamat, dipelihara oleh agama. Illa bihaqqiha, kecuali atas hak-haknya. Apa hak-haknya? Yaitu kewajibannya, mengeluarkan zakat, yaitu kan merupakan haknya Islam, ya, mesti dikeluarkan. Itu pun enggak seluruhnya, ada ukuran-ukurannya dan juga ada batas-batasannya. Apabila sudah sampai sekian dan juga sudah sampai 1 tahun, gitu. Nanti bahasan terjangkap. Wa hisabuhum 'alallah, dan perhitungan mereka atas Allah. Nah, hitungannya Allah tuh nanti. Allah yang akan menghitung semuanya. Di dalam masalah zakat kan ada hitungan-hitungan, udah ada di dalam Al-Qur'an tuh, ya. Dari Quran, zakat ini, zakat ini, zakat ini. Wa Abu Dawud wa Abu Ya'la, al-jihadu wajibun alaikum. Rasulullah SAW bersabda, riwayat hadis Abu Daud dan Abu Ya'la, jihad itu merupakan kewajiban untuk kalian. Jadi jihad ini wajib nih, ya. Jihad ini wajib, tapi wajibnya wajib kifayah, ya. Bedain, ada wajib ain, ada wajib kifayah. Kalau jihad ini adalah wajibnya wajib kifayah. Jadi kalau ada orang yang sudah berjihad, nah itu maka yang lainnya tidak lagi memiliki kewajiban, asal ada yang jihad. Kan nggak mesti semuanya, jangan lari ke medan perang semua, ada yang jagain kampung juga. Perempuan kan nggak wajib jihad,
Ya, anak-anak kecil nggak wajib jihad, orang tua nggak wajib jihad. Yang wajib jihad itu ada kriteria-kriterianya. Seorang laki-laki yang memiliki kemampuan dan kekuatan, nah dia mesti berjihad. Kalau orang tua mah nggak usah berjihad, anak-anak nggak berjihad, perempuan nggak ada kewajiban berjihad. Gitu. Jadi jihad itu wajib atas kalian. Wasyaikhani wa Abu Daud an Abi Musa al-Asy'ari wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Nah, mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan manfaat, panjang umur, sehat afiat, mati kita husnul khatimah. Al-Fatihah. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahumma anti'na nama maltana wa 'allimna ma lam yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabal lana fi dinina ma'al kutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhilla adkiya ulama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.